Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas soal trigonometri kelas 11. Di sini, jika fx sama dengan sin ax dikurang cos kuadrat bx, x lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada pi, a dan b tidak sama dengan 0. F aksen 0 sama dengan 1 dan f setengah sama dengan 0. Maka A plus B adalah, di soal ini ada sedikit keliruan. Ini bukan F setengah, tapi seharusnya F setengah Pi. Kita mulai dengan mencari fungsi turunan dari sin AX dikurang cos kuadrat BX. Sin AX itu fungsi turunannya adalah A cos AX. Dan untuk cos kuadrat BX, fungsi turunannya adalah min 2B dikali sin BX dikali cos BX. Kita tinggal mengganti sin AX dan cos kuadrat BX ke bentuk fungsi turunannya. Jadi seperti ini. Jadi fungsi sin AX dikurang cos kuadrat BX sama dengan fungsi turunannya adalah A cos AX min dalam kurung min 2B dikali sin BX dikali cos BX tutup kurung. Min ketemu min sama dengan plus. Jadi fungsi turunan dari sin AX dikurang cos kuadrat BX adalah A cos AX plus 2B sin BX cos BX. Setelah mendapatkan rumus fungsi turunan ini, kita tinggal memasukkan 0 sebagai substitusi X. Jadi F aksen 0 sama dengan A cos A, ingat X kita ganti ke 0. Jadi A 0, A dikali 0 plus 2B sin B dikali 0 cos B dikali 0. A kali 0 sama dengan 0, B kali 0 sama dengan 0. Jadi A cos 0 plus 2B sin 0 dikali cos 0. Kita ingat kembali ke tabel sudut istimewa sebelumnya. Cos 0 itu sama dengan 1, sin 0 itu sama dengan 0. Jadi A dikali 1 plus 2B dikali 0 dikali 1. 0 dikali 1 adalah 0 dan 0 dikali 2B adalah 0. Jadi A plus 0. Tadi kita ingat F aksen 0 itu sama dengan 1. Jadi kita tinggal mengganti F aksen 0 ini sebagai 1. Kita tulis saja di sini 1 sama dengan A plus 0. Kita tinggal ganti ruas 0 ke samping kiri. Jadi 1 dikurang 0 sama dengan A. Hasilnya 1 sama dengan A. Atau kita juga bisa tulis sebagai A sama dengan 1. Setelah mendapatkan nilai A, kita sekarang mensubstitusikan setengah pi
ke dalam fungsi yang awal. Fx sama dengan sin Ax dikurang cos kuadrat Bx. Karena F setengah ini tidak mempunyai aksen, tidak seperti yang ini. Jadi kita masukkan saja F setengah Pi ke dalam yang rumus pertama di soal ini. Jadi sin A setengah Pi dikurang cos kuadrat B setengah Pi. Kita ingat kembali, setengah Pi itu sama dengan 90. Karena Pi mempunyai nilai 140 derajat. Dan jika kita masukkan kepada rumus setengah Pi per 2 itu sama dengan 150 dibagi 2. Hasilnya 90. Jadi tadi kita ingat nilai A itu adalah 1. Kita jadi tinggal mengganti A sebagai 1. Jadi sin 1 dikali 90 dikurang cos kuadrat 1 Pi per 2B. Hasilnya 1 kali 90 itu 90 derajat. Jadi sin 90 sama dengan 1. Jadi 1 dikurang cos kuadrat Pi per 2B. Kayak sebelumnya, kita tinggal mengganti F setengah ini, F setengah Pi menjadi 0. Karena sudah diketahui kalau F setengah itu, setengah Pi itu sama dengan 0. Itu sini aja. 0 sama dengan 1 dikurang cos kuadrat Pi per 2B. Kita ganti ruas cos ke samping kiri agar tidak menjadi min. Jadi cos kuadrat Pi per 2 Pi per 2B sama dengan 1. Jadi hasil cos kuadrat Pi per 2B itu antara 1 atau cos min 1. Karena ini belum tentu jawabannya, karena ada dua jawaban, kita sekarang menentukan nilai yang pas untuk mendapatkan jawaban yang di pilihan ini dengan mencari apakah Pi per 2B itu sama dengan 2Pi atau Pi per 2B sama dengan Pi. Kita mulai dengan yang ini dulu. Pi per 2B sama dengan 2Pi. Kita bisa mencoret ini. Kita bisa mencoret masing-masing Pi di tiap ruas. Jadi ini jadi 1 dan jadi 1.
kita pindah 2 ke samping kanan, jadi B sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Karena di sini nggak ada jawabannya ya, kalau kita menjumlahkan nilai A dengan B, maka kita coba yang Pi per 2B sama dengan Pi. Kayak sebelumnya kita bisa mencoret masing-masing Pi. Ini jadi 1 dan ini juga jadi 1. Kita pindah 2 ini ke samping kanan. Jadi B sama dengan 2. Jika kita menjumlahkan A plus B dengan nilai yang kita dapatkan di sini, hasilnya akan menjadi 1 plus 2 sama dengan 3. Di sini kita mendapatkan jawabannya adalah 3. Maka jawaban yang benar adalah D, 3. Jika 2 cos kuadrat X plus cos X sin X dikurang sin kuadrat X sama dengan 0, maka tan X adalah, untuk soal yang ini kita mencari dulu faktor dari persamaan ini. Kita tulis ulang dulu. 2 cos kuadrat X plus cos X dikali sin X dikurang sin kuadrat X. Tulis dulu di sini 2 cos X. Di sini juga ditulis cos X. Karena 2 cos X dikali cos X itu sama dengan 2 cos kuadrat X. Selanjutnya, untuk mendapatkan ini, kita masing-masing tulis sin X dan di sini juga sin X. Agar mendapatkan hasil yang sama seperti di persamaan ini, di sini itu 2 cos X min sin X, dan untuk bagian kanan cos X plus sin X. Pertama kita memakai faktor ini dulu. Jadi 2 cos X dikurang sin X sama dengan 0. Sin X kita pindah ruas ke bagian kanan. Jadi 2 cos X sama dengan sin X. Cos X ini kita pindah ruas ke bagian sini, maka jadi pembagian. Hasilnya 2 sama dengan sin X per cos X. Kita ingin kembali lagi ke identitas trigonometri. Sin X per cos X itu sama dengan tan X. Jadi 2 sama dengan sin X per cos X itu sama dengan tan X. Ini hasil yang pertama. Sekarang kita lanjut memakai fungsi yang faktor yang itu, cos X plus sin X sama dengan 0. Kita pindah cos X ke bagian kanan. Jadi sin X sama dengan min cos X. Sekarang masing-masing ruas kita bagi cos X. Hasilnya jadi sin X per cos X sama dengan min cos X
per sin X. Maaf, per cos X. Ini masing-masing kita hapus, kita coret cos X dan cos X. Hasilnya menjadi sin X per cos X sama dengan min 1. Seperti sebelumnya, sin X per cos X itu sama dengan tan X. Jadi min 1 tan X sama dengan min 1. Kita lihat di sini, yang memenuhi jawaban kita ini adalah yang D, min 1 dan 2. Nomor 7. Nilai X yang memenuhi 2 cos kuadrat X ditambah cos X dikurang 1 sama dengan 0. Pertama-tama kita tuliskan dulu persamaan 2 cos kuadrat X ditambah cos X min 1 sama dengan 0. Lalu kita substitusi X sama dengan cos X. Jadi kita mendapatkan 2X kuadrat ditambah X min 1 sama dengan 0. Lalu kita selesaikan pakai rumus ABC dan kita bisa mendapatkan faktor yaitu X sama dengan setengah dan X sama dengan min 1. Lalu kita kembalikan ke cos X menjadi cos X sama dengan setengah dan cos X sama dengan min 1. Lalu kita tentukan X pada interval 0. Jadi cos X sama dengan setengah menjadi X sama dengan pi per 3. Lalu cos X sama dengan min 1 menjadi X sama dengan pi. Jadi kita mendapatkan solusi X sama dengan pi per 3 dan X sama dengan pi. Nomor 8. Pertama diketahui bahwa X lebih dari 0 dan X tidak lebih dari pi per 2 dan cos X sama dengan P. Maka yang ditanya itu tan X tambah sin X. Pertama-tama kita ubah bentuk dulu, tan X plus sin X sama dengan sin X per cos X tambah sin X sama dengan sin X 1 per cos X. Lalu kita substitusi cos X sama dengan P karena X lebih dari 0 dan tidak lebih dari pi 2. Jadi terdapat di kuadran 1, maka sin X sama dengan akar 1 min P kuadrat. Lalu kita masukkan ke ekspresi tan X ditambah sin X sama dengan akar 1 min P kuadrat dikali 1 tambah P per P sama dengan 1 tambah P per P akar 1.